Kalian pernah nggak sih ngerasain stres? Semua orang pasti pernah ya. Dari latar belakang apapun, dari manapun mereka, pasti pernah merasakan stres. Tapi kalian sendiri bener-bener tahu nggak sih stres itu apa? Untuk tahu selengkapnya, langsung aja kita ke isi videonya. Halo friend, selamat datang di Your 20s, channel yang akan membahas hal apapun yang akan dan pasti dialami oleh kita yang berusia 20-an. Termasuk tentang stres tadi ya yang kalau bermanfaat bisalah langganan di channel ini dan klik subscribe biar gak ketinggalan video-video dari kita. Balik tadi kayak yang tadi, jadi gini guys, stres sendiri kan bahasa Inggris ya. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu artinya adalah tekanan. Tapi kalau dalam ilmu psikologi, stres sendiri adalah persepsi dan respon kita terhadap tekanan yang terjadi pada diri kita. Contoh nih, misal kita lagi ngerjain suatu kerjaan dari klien di tempat kerja, tapi buntu banget, belum ada ide sama sekali, bahkan sampai bingung karena udah dikejar deadline. Responnya adalah dengan kita langsung buru-buru riset dan ngerjain tuh kerjaan. Nah, persepsi dan respon kita terhadap kerjaan tadi, itulah yang bisa disebut perasaan stres yang lagi kita rasain. Perasaan stres ini bisa berdampak negatif buat kita, apalagi kalau kita merasa tertekan, gak bisa berpikir jernih, bahkan cenderung mendorong kita buat melakukan hal-hal buruk. Kalau udah kayak gini, berarti level stres kita termasuk stres yang udah berlebihan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisa kita mengontrol stres? Jawabannya, ya bisa banget bang. Malahan hal itu jadi penting banget buat kita lakuin. Karena ya hal satu-satunya yang bisa kita kontrol itu adalah respon kita terhadap stres itu sendiri. Lanjut, jadi dalam bahasa psikologi, cara kita menghandle stres itu disebut coping stress. Coping stress adalah cara kita menangani stres dalam hidup. Setiap orang pastinya biasanya sih memiliki coping yang beda-beda setiap mengalami masalah. Misal nih yang basic banget, ada beberapa orang yang stres jadi lapar dan pengen banget makan. Ada juga yang kayak stres jadi keluar rumah dan healing-healing gitu. Dan banyak lagi sih contohnya, tapi di sini kita akan belajar coping stress dan membaginya menjadi dua tipe. Pertama adalah emotion focus, kedua adalah problem focus. Pertama, emotion focus coping. Sesuai dengan namanya, di sini kita akan lebih fokus tentang menangani emosi. Jadi kalau kita emotion focus coping, kita nggak akan fokus menangani masalah yang bikin kita stres, tapi lebih fokus menangani emosi yang kita punya pas waktu kita stres. Sebenarnya secara long term, karena kita nggak fokus buat menyelesaikan masalahnya, bisa jadi ke depan bisa bikin kita lebih stres karena masalahnya belum selesai. Jadi cara ini secara umum kurang baik buat kita. Tapi di sisi lain sebenarnya emotion focus coping ini tetap diperlukan buat langkah awal. Kemungkinan juga ada waktunya di mana emotion focus coping ini nggak akan bisa menyelesaikan masalah kita. Karena basically masalah stresnya itu emang gak bisa diselesain. Contohnya, ketika ada keluarga atau orang terdekat kita yang meninggal, dan hal itu bikin kita stres. Kedua, problem focus coping. Kalau emotion focus coping itu fokus penanganan terhadap emosi, kalau problem focus ya berarti kita fokus menangani masalah utamanya. Jadi langsung tuh kita straight to the point untuk segera menyelesaikan masalah utama kita yang bikin kita stres. Yang udah aku sebutin tadi, misal ketika udah ada deadline kerjaan yang bikin kita stres. Nah, hal itu kan bikin kita tertekan alias stres. Langsung tuh, mau gak mau kita pun akhirnya langsung riset bergerak buat segera menyelesaikan kerjaan itu tadi. Nah, ketika di situasi ini, kita nggak akan tuh ngelakuin hal-hal lain selain fokus buat ngerjain kerjaan tadi biar kelar. Dan secara umum, problem focus coping ini akan bikin kita menurun stresnya. Beda sama emotion focus coping tadi yang kesannya lari dari masalah dan lebih menyelesaikan emosinya terlebih dahulu.
Nah, pastinya di dua jenis coping stres ini yang lebih baik ya adalah problem fokus coping. Kalau bisa, kita lebih membiasakan untuk menggunakan ini setiap kita merasakan sebuah tekanan atau stres. Karena dengan terbiasa melakukan hal ini, kita akan jauh dari merasa stres yang berlebih tadi, yang ya bahaya banget karena dampak buruknya itu banyak banget. Nah, sedangkan untuk emotion stres tadi, pakailah dengan bijak, karena setiap orang pasti punya porsi masing-masing untuk melakukan apa dulu dalam menyikapi masalah yang membuat mereka stres. Yang terpenting adalah jangan terlalu larut dari masalah, segera ambil sikap dan bergerak buat menyelesaikannya. Nah, itu tadi adalah hal yang mungkin bisa aku sampaikan. Terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit, seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini, dan jangan lupa share biar videonya banyak yang tahu. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.